Pada part sebelumnya, Mangryu membantu Jagang Jin mengalahkan salah satu dari 3 sekte racun dan berkata bahwa dia akan bersabar menunggu waktu untuk bertemu Jagang Jin suatu hari nanti. Lalu Mangryu duduk di atas genteng, melihat rembulan di malam hari dan berkata, "Minuman keras terasa enak saat malam seperti ini." Dia meminum minumannya dan melanjutkan berkata, kalau dia tahu yang sebenarnya tentang apa yang terjadi hari itu, maka kemarahannya secara alami akan mengarah ke sekte racun. Aku tahu cuma dengan melihat bagaimana dia menyerang para master yang dikirim. Target berikutnya tidak diragukan lagi adalah sekte racun. Sekte racun yang tersisa adalah sekte Iron Umbrella, sekte Darkness, dan sekte Poison Valley. Aku ingin tahu kemana tujuan pertamanya. Sekte Iron Umbrella, sekte yang menggunakan payung besi dengan jarum pemecah tulang yang tertanam di dalamnya. Mereka tidak punya ciri-ciri khusus lainnya. Mereka sebenarnya adalah salah satu sekte yang lemah dari semua sekte racun. Kalau dia berencana untuk menyerang sekte racun secara keseluruhan, maka pergi ke sekte Iron Umbrella tidak akan jadi target pertama yang buruk. Tetapi ketika berurusan dengan sekte yang lebih lemah, kalau dua sekte lainnya mulai fokus untuk memperkuat kekuatan mereka, itu akan jadi lebih sulit. Atau kenapa tidak memimpin praktisi dari sekte racun, sekte Poison Valley? Kalau kau berhasil menjatuhkan sekte lembah racun, maka kau sama baiknya dengan menjatuhkan seluruh sekte racun. Meskipun itu adalah tindakan yang tidak realistis, aku tidak akan terkejut kalau dia memilih untuk melakukannya. Mangryu meminum minumannya dan melanjutkan. Tetapi jatuhnya sekte Poison Valley akan berbeda dari jatuhnya sekte racun yang lain. Kalau sekte lembah racun jatuh, aliansi akan mulai mengambil tindakan di Unam. Memikirkan itu membuat Mangryu tersenyum, lalu bertanya, bagaimana dengan sekte Darkness, sekte kegelapan? Sangat ahli dalam seni bela diri dan sering menggunakan teknik pembunuhan. Di penginapan, di pasar, atau di suatu tempat di jalanan, mereka dapat menyerang dari mana saja dan kapan saja, sehingga Jagang Jin tidak akan pernah lengah terhadap mereka. Lalu Mangryu merogoh bajunya dan berkata, "Aku mengerti." Dia benar-benar berencana untuk menjatuhkan semua sekte racun, dan baginya tidak peduli seberapa kuat atau lemah lawannya. Aku yakin dia akan pergi ke sana lebih dulu. Lalu Mangryu melihat token yang diberikan oleh Baek Lijong dan bergumam berkata, kekuatan yang aku miliki sekarang, aku bisa membunuhmu kapan saja. Tapi aku ingin kamu mengalami penderitaan yang lebih besar dan rasa sakit yang lebih besar, atau aku tidak akan puas dengan balas dendamku. Senyum Mangryu semakin lebar dan melanjutkan, tapi jalur yang ingin aku ambil adalah jalur Asura. Pada tingkat ini, kau akan mandi darah selama sisa hidupmu. Lalu kenapa aku tidak membantumu dalam mengambil jalan seperti itu? Mangryu mulai berdiri. Dan ternyata Mangryu membasmi ratusan manusia di sebuah desa. Sembari melihat mayat-mayat itu, Mangryu bergumam berkata, aku dengan senang hati akan membantumu dalam mengambil jalan ini. Jagang Jin, bajingan gila itu. Dia menjadi pembunuh tanpa ampun yang dibutakan oleh balas dendam. Dia bahkan membantai warga sipil yang tidak bersalah.
Dia akan menyebarkan rumor itu. Memikirkan apa yang akan terjadi, Mangrove mulai tertawa, semakin keras dan semakin keras. Sedangkan di hutan di sebuah pegunungan, Jaganjin ada di sana. Dia berjalan ke arah sumur, mengambil air dan menyiramkannya ke tubuhnya. Setelah itu, dia mulai terdiam, terlihat merenungkan sesuatu. Jagangjin merindukan semua kehidupannya sebelumnya. Dia mengingat apa yang dikatakan kakek tua di dalam tambang sebelumnya. Jagangjin, dengar, begitu kamu keluar dari sini setelah semua latihanmu, kekuatanmu bahkan tidak akan sebanding dengan dirimu di masa lalu. Tapi kamu harus selalu ingat bahwa kekuatan yang kamu peroleh di sini hanya akan ada di pikiranmu. Teori tanpa praktek tidak ada artinya. Memahami teori adalah satu hal, dan menggunakannya untuk penggunaan praktek dalam situasi yang sebenarnya adalah hal yang berbeda. Merespon itu, Jagangjin bertanya, "Lalu apa yang harus aku lakukan?" Menjawab itu, kakek itu berkata, "Sebuah gambar punya makna ribuan kata. Sabar, bijaklah dalam memahami kekuatanmu dan mengujinya. Kamu harus mengetahui kekuatanmu sendiri sebelum menghadapi musuhmu." Mendengar itu, Jagangjin terlihat hanya diam, memikirkan apa yang akan dia lakukan jika itu terjadi nanti. Lalu Jagangjin mengepalkan tangannya dan bergumam berkata, "Mereka benar, karena diperlukan 8 tahun hanya pelatihan saja. Aku kurang pengalaman pertempuran. Aku menerima lebih banyak kerusakan dari yang diperlukan, karena aku tidak dapat memprediksi gerak musuh. Teknik seni bela diri yang bisa aku pakai terbatas karena aliran kiku belum tersumbat. Belajar bagaimana bertarung dalam kondisi ini. Semuanya sepadan. Aku akan menghadapi musuh yang lebih kuat. Mulai sekarang, Jagangjin memakai pakaiannya, berjalan menjauhi sumur dan melanjutkan. Aku perlu memastikan bahwa aku siap ketika waktunya tiba. Jagangjin melihat tangannya yang mengeluarkan racun dan melanjutkan, serta racun juga terlibat dalam proses persiapan. Kekuatan yang membantu kekuatanku ketika aku menghadapi musuh yang lebih kuat dariku. Dia menggenggam tangannya dan melanjutkan, "Itu adalah kekuatan yang telah kamu berikan kepadaku. Aku akan membalas budi secara langsung. Aku harus cepat." Jagangjin meninggalkan hutan itu, dan waktu berlalu. 4 hari kemudian, di Sekte Poison Valley, Unam Banrong, seseorang berteriak memanggil pemimpin sekte berkali-kali. Dia berkata bahwa ada berita baru. Mendengar itu, ketua sekte Poison Valley berkata, "Cepat katakan, dia adalah Wijong, master 100 racun sebelumnya." Orang di belakangnya berkata, "Kapten Yukno, yang dikirim untuk penyelidikan pemusnahan sekte racun, telah ditemukan tewas di tempat kejadian." Mendengar itu membuat pemimpin sekte Poison Valley terkejut dan bertanya, "Apa maksudmu?" Merespon itu, orang itu menundukkan kepalanya dan berkata, "Itu belum semuanya. Bahkan mereka yang dikirim dari sekte Iron Umbrella dan sekte Darkness, mereka semua." Mendengar itu, pemimpin sekte Poison Valley bertanya, "Apa kau yakin ini dari sumber yang dapat dipercaya? Apa yang terjadi?" Merespon itu, orang itu berkata, "Kami telah mengirim beberapa prajurit ke tempat kejadian, jadi kami berharap untuk segera mengetahuinya." Mendengar itu,
Pemimpin sekte bergumam berkata, meskipun sekte racun kehilangan kekuatan yang signifikan bagi mereka untuk benar-benar mati dalam satu malam, dan sekarang bahkan Yukno dikalahkan. Pria itu mengelus janggutnya dan melanjutkan, apakah seseorang menyimpan dendam terhadap sekte racun dan melakukan ini? Ini masalah yang lebih serius dari yang kukira. Pemimpin sekte berdiri dan berkata, tidak, aku akan menuju ke sana dan mencari tahu sendiri. Pertemuan dengan semua sekte racun sudah dekat. Jadi aku tidak bisa membiarkan situasi ini berlanjut lebih jauh. Sedangkan Mangrio sudah berada di sana, mendengar apa yang dikatakan oleh pemimpin sekte Poison Valley. Setelah mendengar itu, Mangrio berkata, Anda tidak perlu pergi ke sana sendiri. Orang itu akan segera datang mencarimu. Mendengar suara itu, pemimpin sekte Poison Valley terdiam, bertanya siapa itu dalam kepalanya, lalu berkata, aku tidak berharap untuk melihat wajahmu di sini. Penasihat Mangrio dari Aliansi Seni Bela Diri merespon itu sembari berjalan mendekat. Mangrio berkata, Anda hidup dengan nama seperti itu. Aku paham. Merespon itu, ketua sekte Poison Valley berkata, pasti kamu menyadari kalau kamu tidak diterima di sini. Menjawab itu sembari menggendong tangannya, Mangrio berkata, ya, apa yang Anda coba katakan bahwa aku mengkhianati sekte racun lagi? Itu cuma kesalahpahaman. Baik Anda dan petugas Yukno punya prasangka terhadapku. Mendengar nama Yukno disebut, membuat pemimpin sekte Poison Valley terkejut, lalu mengeluarkan aura racunnya dan berkata, beraninya kau berbicara tentang Yukno. Pemimpin sekte Poison Valley menatap ke arah Mangrio dengan tatapan merendahkan, lalu mulai mengeluarkan racun dari tubuhnya, membuat bawahannya terbatuk-batuk karena kabut beracun itu. Sedangkan Mangrio tidak terpengaruh oleh racun itu sama sekali. Merespon apa yang dilakukan pemimpin sekte lembah beracun, Yukno tersenyum dan berkata, kelihatannya pemimpin sekte masih menganggapku sebagai sesepuh dari sekte kelas 3. Yukno mengeratkan giginya, lalu meludahkan racun yang masuk ke dalam tubuhnya dan berkata, Baik Damyang, Master 100 Racun. Nama yang diberikan kepadamu karena bisa menggunakan 100 jenis racun yang berbeda. Anda hidup dengan nama seperti itu. Aku mengerti, tapi hanya itu saja. Hanya dengan membuka matanya dengan lebar, Mangrio menghempaskan racun-racun yang mengelilingi tubuhnya, lalu menghilang, menyatu dengan udara. Setelah melakukan itu, Mangrio berkata, itu tidak akan berefek kepadaku. Merespon itu, pemimpin sekte Poison Valley terlihat semakin marah dan berkata, aku melihat kau telah tumbuh sejak saat itu. Lalu pemimpin sekte lembah beracun mulai mengeluarkan aura intimidasinya dan memanggil Mangrio. Tapi melihat itu, Mangrio tetap santai dan aura itu malah lebih berefek kepada bawahannya sendiri. Setelah melakukan itu, pemimpin sekte Poison Valley mengangkat tangannya dan berkata, keterampilanmu sudah meningkat sejak bergabung dengan Aliansi Seni Bela Diri. Tapi, seperti yang kau bilang, ini bukan satu-satunya jenis racun yang aku... Sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, Mangrio berkata, tunggu, aku mau melihat semua racunmu satu persatu. Tapi, aku datang ke sini bukan untuk memulai perkelahian. Aku menyebutkan nama Yukno karena aku yang membawa berita kematiannya ke sini.
Merespon itu, pemimpin sekte Poison Valley bertanya, apakah itu benar? Dan menjawab itu, anggota sekte Poison Valley berkata, itu benar. Dan setelah mendengar itu, pemimpin sekte Poison Valley bertanya, Mangreo, bagaimana bisa kau mengetahuinya? Merespon itu, Mangreo merogoh pakaiannya dan berkata, sekte racun adalah sekte di bawah pengaruh aliansi seni bela diri. Aku dikirim sebagai penyelidik dari aliansi. Tapi ketika aku tiba, semua orang dari sekte racun sudah mati. Mendengar itu, pemimpin sekte Poison Valley hanya terdiam dan Mangreo melanjutkan, tidak hanya itu, bahkan warga sipil yang tidak berdosa di dekatnya juga dibantai. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Mendengar itu, pemimpin sekte Poison Valley bertanya, apakah kamu menemukan pelakunya? Dan menjawab itu, Mangreo berkata, dia adalah orang yang sama yang berada di balik pemusnahan sekte racun. Dia tidak bisa puas hanya dengan sekte racun. Dia tidak diragukan lagi, menargetkan semua sekte racun. Setelah mendengar itu, pemimpin sekte Poison Valley berkata, tunggu, kalau pelakunya mampu melakukan hal seperti itu, masuk akal kalau ada sekelompok dari mereka. Tapi penasehat Mangreo terus menyebutkan seolah-olah hanya ada satu orang. Merespon itu, Mangreo tersenyum dan berkata, kau cukup jeli. Aku melihat pelakunya dari jauh. Cara dia membantai dan mandi dengan darah membuatnya tampak seperti Asura. Merespon perkataan Mangreo, pemimpin sekte Poison Valley bertanya, kenapa kamu tidak menangkapnya? Dan menjawab itu, Mangreo berkata bahwa dia lari karena dia takut. Dan kalau dia mati, tidak akan ada saksi yang tersisa. Jadi dia datang ke sini karena dia pikir akan lebih bijaksana baginya untuk meminta kerjasama. Mendengar itu, pemimpin sekte Poison Valley bergumam berkata, seseorang yang bisa dengan mudah menangani racunku, lari karena ketakutan. Sepertinya kelicikannya tidak berubah sama sekali. Lalu dia bertanya, jadi aku menganggapmu di sini dengan informasi yang berguna. Merespon itu, Mangreo berkata, aku tidak bisa melihatnya dengan sangat jelas, tapi setelah aku melacak jalannya, aku bisa dengan jelas mengenali kemana dia menuju. Dia sedang menuju ke markas besar sekte Iron Umbrella. Jadi aku mengusulkan rencana sebagai penyidik dari aliansi. Menggunakan sekte Iron Umbrella sebagai umpan, kita harus mengumpulkan semua sekte di area tersebut dan menggunakan pembersihan dari langit dan bumi. Mendengar itu, pemimpin sekte Poison Valley terlihat terkejut dan bergumam bertanya, pembersihan dari sekte bumi dan langit. Itu adalah strategi yang memakai jumlah yang sangat banyak untuk mengepung musuh. Bahkan master terhebat sekalipun tidak akan bisa kabur. Itu pasti terbukti efektif. Tapi musuh yang secara alami akan mengincar bagian jaring yang lemah, menyebabkan bahaya segudang kematian prajurit biasa. Sekte racun sudah menerima sejumlah besar kerusakan. Kita tidak bisa memakai pembersihan dari langit dan bumi tanpa mengetahui identitas mereka. Dan di atas semua itu, kalau kita membuat keributan cuma untuk menangkap satu orang, apa yang akan orang pikirkan tentang sekte racun? Lalu dia berkata kepada Mangreo, pembersihan dari langit dan bumi. Apa kamu tidak menyadari kerusakan yang akan ditimbulkan? Juga nama sekte racun. Kalau kita melakukan hal itu. Tapi sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, Mangreo berkata, pemimpin sekte Wi,
Aku datang jauh-jauh ke sini karena aku menyaksikan kekuatan musuh kita. Apa Anda tidak mengerti?" Merespon itu, pemimpin sekte berkata, "Aku akan jujur padamu. Membuat hal-hal yang tidak perlu jadi lebih besar bukanlah sesuatu yang mau aku lakukan. Dan aku tidak suka fakta bahwa orang yang mengusulkan tindakan sekte racun adalah orang luar. Sejauh ini kamu telah ikut campur dalam masalah ini. Tindakan yang akan kita lakukan sebagai sekte racun akan diputuskan di antara kami sendiri." Setelah mendengar itu, Mangriu mengeluarkan tokennya dan berkata, "Pemimpin sekte, apa Anda sudah lupa? Aku adalah seorang penyidik dari aliansi seni bela diri. Kalau aku menggunakan kekuatan dari pelakat perak, aku bisa." Tapi sebelum Mangriu menyelesaikan kalimatnya, pemimpin sekte sangat marah berteriak berkata, "Itu Unam, bukan aliansi seni bela diri." Teriakan pemimpin sekte sontak membuat semua orang terdiam, termasuk Mangrio. Lalu sembari memasukkan tokennya, Mangrio berkata, "Kalau itu yang Anda inginkan, aku akan menjauh dari masalah ini." Dan satu lagi, pelakunya. Dia tampaknya pincang dengan satu kaki. Kalian harus mengawasi orang yang lumpuh. Sembari mengatakan itu, Mangrio memutar tubuhnya dan pergi dari sana. Lalu saat sedang dalam perjalanan pergi dari sekte Poison Valley, Mangrio bergumam berkata, "Tidak mungkin Wijong punya sikap baik terhadapku ketika aku melemahkan sekte racun dan mengurangi pengaruhnya secara keseluruhan. Dan aku bahkan mencoba memaksanya untuk tunduk pada saranku. Seberapa tersinggung perasaannya. Tapi karena dia marah, dia tidak menyadari aku berbohong. Sekarang perhatian sekte racun akan tertuju kepada sekte Iron Umbrella." Memikirkan hal itu, Mangrio tersenyum dan melanjutkan gumamannya. "Bukan sekte Darkness." Sebagai seseorang yang memakai strategi alih-alih kekerasan, sekte Darkness yang bisa menyerang dari mana saja akan sangat merepotkan baginya. Kalau aku jadi Jagang Jin, aku akan menargetkan sekte Darkness dan menyingkirkan kemungkinan situasi yang tidak terduga. Target berikutnya adalah sekte Darkness. Lalu sembari memasuki hutan, Mangriu berkata, "Aku telah memberinya cukup bantuan. Sekarang terserah padanya seberapa efisien dia dapat memanfaatkan bantuan dariku. Tunjukkan kemampuanmu padaku, Jagang Jin." Lalu terlihat merpati pengantar surat, pemimpin sekte Poison Valley, Wijong, mengirimkan perintah ke semua sekte racun. Untuk setiap sekte harus memilih 20 anggota terampil yang akan dikirim untuk menangkap pembunuh yang menuju ke markas Iron Umbrella dan untuk mengawasi semua orang yang lumpuh lalu diperternakan di Unam. Saat kebanyakan orang sedang melakukan aktivitas sehari-harinya, Jagang Jin ada di sana di balik semak-semak memperhatikan mereka. Jagang Jin bergumam berkata, "Dari luar terlihat seperti desa pertanian biasa, tapi aku tahu dari gerakan mereka. Mereka tidak melakukan gerakan yang tidak perlu. Mereka sangat terlatih seperti yang diharapkan dari sekte Darkness. Ada sekitar 30 dari mereka di luar sana. Ini akan menjadi bunuh diri bagiku kalau langsung menghadapi mereka secara langsung." Jagang Jin bertanya-tanya apa yang harus dia lakukan. Lalu Jagang Jin melihat tumpukan karung. Lalu melanjutkan gumamannya berkata, "Aku pernah mendengar dari suatu tempat sebelumnya. Selama panen pertama,
Para petani menggunakan soba yang mereka tanam untuk membuat kue beras, soba untuk dibagikan kepada semua orang. Seandainya aku bisa meracuni mereka lewat kue beras, aku telah memakai hampir semua racun merkuriku yang kusimpan di dalam tubuhku selama pertarungan terakhir. Jagangjin menoleh ke kanan dan ke kiri, seolah mencari sesuatu dan berkata, "Racun yang aku curi dari sekte racun juga hampir habis. Jadi aku perlu menemukan cara untuk menyimpan lebih banyak racun." Lalu Jagangjin dikejutkan oleh sesuatu yang dilihatnya. Morning Glory. Dia berjalan mendekati tanaman itu, lalu mengambil salah satunya. Benih Morning Glory, Kyun Wuja, itu punya efek untuk mengeluarkan racun dari tubuh sebagai ekskresi. Namun, overdosis dapat menyebabkan diare dan menyebabkan halusinasi visual. Kalau cukup serius, itu bahkan bisa menyebabkan kematian seseorang. Jagangjin akan memakannya dan melanjutkan gumamannya. Beberapa benih tidak akan cukup untuk menyebabkan kematian seseorang. Tapi, kalau aku mengekstrak racun murni dari sejumlah besar biji, Jagangjin mulai memakan bunga itu dan melanjutkan. Aku bisa dengan mudah membunuh lebih dari 30 orang. Dan beberapa hari berlalu, orang-orang dari Sekte Darkness mencuci hasil panen mereka di sebuah sungai. Seseorang berkata, "Aku akan menyusulmu setelah mencuci ini." Mendengar itu, dua rekannya menyetujui, lalu meninggalkannya. Dan selagi pria itu mencuci beras di sungai, Jagangjin mengintai pria itu dari belakangnya, lalu melemparkan sesuatu, menancap di pinggang pria itu, membuat pria itu terkejut, menoleh, terbatuk dan bertanya, "Apa ini?" Lalu Jagangjin berjalan keluar dari tempatnya bersembunyi, sembari masih memakan bunga beracun sebelumnya. Dan beberapa saat kemudian, lonceng dibunyikan. Seseorang berteriak berkata, "Keadaan darurat, ini darurat." Seorang anggota sekte yang pergi ke tepi sungai untuk mencuci soba ditemukan tewas di tengah pegunungan. Dan seseorang berkata, pemimpin sekte menganggap ini dilakukan oleh pembunuh yang dikabarkan melihat bagaimana dia meninggal karena keracunan. Oleh karena itu, dengan pengecualian beberapa anggota, kita semua akan mencarinya ke pegunungan untuk menangkapnya. Dia berteriak melanjutkan, "Ini adalah perintah langsung dari pemimpin sekte." Sedangkan pemimpin sekte yang berdiri di belakangnya bergumam berkata, "Pesan dari sekte Poison Valley." Mereka bilang kalau musuh sedang menuju ke markas sekte Iron Umbrella. Apa mereka memberi informasi yang salah? Lalu terlihat sangat percaya diri. Pria itu melanjutkan gumamannya berkata, "Itu tidak penting. Aku akan senang kalau dia dengan rela datang ke arahku. San Wulgu, aku akan membalaskan dendammu sendiri." Dan saat malam hari, serombongan orang mulai memasuki hutan, membawa obor sebagai penerangan, dan melihat hal itu. Jagangjin masih terlihat santai dan berjalan seperti tidak berdosa. Lalu berhenti di sebuah sumur, meletakkan barang bawaannya. Lalu bergumam berkata, "Ini adalah racun terakhirku. Aku akan pakai ini." Tapi sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, sebuah serangan melesat menusuk tangannya, membuat Jagangjin sangat terkejut dan menjatuhkan racunnya. Lalu saat Jagangjin menoleh, seseorang berkata, "Dasar bajingan licik, apa kau pikir aku tidak tahu kalau kau menyelinap ke sini?" Puluhan orang sudah mengepung Jagangjin dan seseorang berkata, "Menyelinap ke markas besar sekte Darkness."
dan mencoba meracuni sumur kami. Sepertinya kamu cukup berani. Tapi sejauh yang telah kau lakukan, kau jatuh tepat ke dalam perangkatku. Itu adalah pemimpin sekte Darkness. Dia berjalan ke arah Jagang Jin dan melanjutkan kalimatnya berkata, "Tidak ada tempat tersisa bagimu untuk melarikan diri." Melihat itu, Jagang Jin memasang raut serius, tapi hanya terdiam.